Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah di mana saja pun Anda berada. Kita sudah memasuki Ramadan tahun 1446 Hijriah atau bertepatan 1 Maret 2025. Sebagai orang Muslim, kita diwajibkan berpuasa Ramadan dan ini secara individu, fardu ain. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 183, bahwa kita diwajibkan sebagai orang beriman untuk berpuasa dengan tujuan menjadi orang yang bertakwa. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah, di Muhammadiyah dalam hal beribadah rujukannya itu adalah jelas, yakni rujuk ila Al-Quran wa sunnah al-maqbulah, yakni merujuk kepada Al-Quran dan sunnah yang diterima, yang berkualitas sahih dan hasan. Oleh karenanya semua ibadah di Muhammadiyah harus merujuk berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ibadah itu tertolak. Rasul bersabda dalam riwayat Muslim, menyatakan dengan tegas, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Barang siapa yang beramal atau beribadah yang tidak kami contohkan, yang tidak kami perintahkan, maka ibadah itu tertolak. Nah, berdasarkan hadis ini jelas bahwa segala ibadah di dalam Islam ya mestilah berdasarkan Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Muhammadiyah ya berpegang teguh terhadap kedua sumber ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau kita telaah bahwa puasa itu ya secara istilah itu dalam bahasa Arab ya, berdasarkan istilah bahasa Arab itu soma yasumu sauman atau siam, yang artinya menahan diri. Tetapi kalau kita telaah lebih dalam, ya puasa itu sendiri artinya menahan diri. Dalam menahan diri ini, kalau kita telaah lagi literatur yang ada, menahan diri ini ada dua. Ada istilahnya imsak'an dan ada istilah imsakbi. Imsak'an itu apa? Imsak'an adalah menahan diri dari sesuatu. Sesuatu apa? Kalau di dalam puasa, syariat puasa menahan diri dari lapar dan dahaga. Ini disebut dengan imsak'an. Kalau imsak'an, semua manusia bahkan hewan sendiri pun mampu berpuasa. Seperti ayam mengeramkan telurnya bisa sampai 7 hari. Bahkan ular sawah ketika dia setelah memakan kambing bisa puasa sampai 1 bulan. Jadi kalau imsak'an, semua makhluk bisa berpuasa dengan pengertian imsak'an. Tetapi ada satu lagi yang perlu kita perhatikan secara serius, yakni imsakbi. Imsakbi itu artinya berpegang teguh terhadap sesuatu. Apa itu berpegang teguh terhadap sesuatu? Dalam Islam berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau tadi imsak'an menahan lapar dan dahaga, maka imsakbi adalah menahan dari sesuatu yang akan membatalkan puasa atau nilai-nilai puasa, seperti perkataan dan perbuatan keji. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya berdasar dari riwayat Abu Hurairah yang ditulis oleh dalam Sahih Muslim, Rasul bersabda, "Malam yada qaula zuri wal amalan lillahi hajja ay fi ayyada'a ta'amahu wa syaraba."
Artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, maka Allah tidak berkehendak terhadap puasa hambanya tersebut, yakni menahan lapar dan dahaga. Sehingga kendati pun kita mampu menahan lapar dan dahaga, tetapi tidak mampu menahan amarah, tidak mampu menahan emosi, tidak mampu menahan perkataan dan perbuatan keji, maka nilai-nilai puasa yang kita lakukan tidak ada. Oleh karena itu, marilah kita, sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah, di mana saja pun Anda berada, mari kita serius dalam hal ini, agar puasa kita betul-betul mendapatkan nilai takwa, yakni menahan diri dari perkataan yang keji. Apa itu perkataan yang keji? Ya, minimal kita jangan melakukan riba. Riba itu apa? Gosip. Gosip itu apa? Menceritakan aib orang lain kepada orang lain. Nah, aib kita sendiri saja tidak boleh kita ucapkan atau kita beritakan, kita informasikan kepada orang lain. Ini aib orang lain pula kita kemukakan atau informasikan kepada khalayak ramai. Oleh karenanya, mari kita menahan diri untuk tidak riba, untuk tidak gosip dalam keadaan berpuasa. Kalau ini sudah terlatih, maka di luar puasa kita pun akan mampu menahan diri untuk tidak gosip. Selanjutnya, perbuatan keji. Misalnya melakukan sesuatu yang destruktif, merusak, mencuri, melakukan kekerasan kepada orang lain, bahkan kepada makhluk Allah. Inilah harus ditahan. Jadi kedua hal ini dalam pengertian puasa, imsak an dan imsak bi, dan kalau ini betul-betul dijalankan oleh seorang hamba, maka apa yang dikatakan dalam Al-Quran surat yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 183, menjadi orang bertakwa betul-betul terwujud. Padahal hidup kita ini adalah tujuannya untuk ibadah. Ibadah salah satunya adalah berpuasa. Puasanya pun harus sesuai dengan SOP. SOP itu apa? Standard Operating Procedure. Artinya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah, kalau betul-betul kita menjadi orang bertakwa, kita menjadi suri teladan. Menjadi teladan bukan saja kepada umat Islam, bahkan kepada umat-umat yang lain. Dan kita dengan berpuasa, selain kita betul-betul menjadi orang bertakwa, betul-betul akhlakul karimah itu bisa diimplementasikan karena kita sudah terbiasa melakukannya dalam berpuasa. Inilah barangkali nilai-nilai yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan kita ketika kita melakukan berpuasa. Wujud dari kita berpuasa adalah menjadi orang bertakwa, menjadi insan kamil, insan yang sempurna, insan yang betul-betul melakukan, mewujudkan nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan kita betul-betul memotong, menyembelih nilai-nilai kehewanan dan nilai-nilai kesetanan. Demikian sahabat dakwah yang dirahmati Allah, semoga ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.